Tuhan dalam setiap doaku. Kejabat Tuhan yang menjadi nyata, ku akan menjagamu sampai nafasku berhenti. Parah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan coba untuk buat jawab pertanyaan atau temanya itu seperti Q&A. Oke, pertanyaannya adalah gimana sih ceritanya kau bisa sampai sama yang sekarang, kayak love story gitu. Kayaknya bakal seru deh. Kayak diceritain awal kita ketemu kali ya maksudnya. Oke, awal kita ketemu itu tanggal 16 Agustus 16 Agustus 2018 di Stasiun Kemayoran. Nah, itu awal kita ketemu. Nah, kita awal ketemu di situ cuman nggak sama sekali saling sapa ya. Cuman ya gue sama dia. Ya gue lihat dia, kebetulan aja gue lihat dia dari seberang rel, dia juga lihat gue. Kayaknya dia yang terpikat. Nah, kebetulan memang waktu itu gue lagi pulang pelatihan, dan memang kalau gue rutinitasnya waktu itu setiap hari bolak-balik Jakarta Cikampek. Jadi kalau dari gue udah bangun jam 3 subuh tuh, jam 4 subuh pagi tuh gue udah di kereta, dan gue sholat subuh tuh pasti di kereta. Dan kalau pulang ya jam 5 ya di stasiun Kemayoran. Kalau dia kebetulan memang kamu tuh ngekos kan, terus kalau pulang juga paling 2 minggu sekali. Kalau ini kan karena lagi 17 Agustusan tanggal merah, jadi sempetin buat ngambil cuti, terus pulang. Oke. Nah, jadi disitulah awalnya gue ngelihat dia gitu. Tapi awal pas waktu gue lihat dia tuh, ini orang cantik. Salah. Enggak, ya ada interest gitu, cuman tapi kayaknya dia udah punya anak nih, tapi kayak udah nikah nih gitu kan. Soalnya gue ngeliat ada cincin gitu kan di tangannya. Kalau gue ngeliat cewek pasti gue ngeliat cincin. Gue nggak tahu, yang jelas gue ngeliat ada cincin tangan lo. Terus gue mikirnya lo bukan orang Cikampek. Jadi gue mikirnya ini orang Tambun nih kayaknya nih dia. Kalau nggak turun di Tambun lah ya, kalau nggak di pokoknya bukan orang Cikampek. Pokoknya atau di Cikarang gitu ya. Pokoknya bukan orang Cikampek, atau di Karawang lah paling. Gue nggak berpikir banget dia orang Cikampek. Gue cuman berpikir waktu di stasiun pertama kali ngeliat. Kepikiran kan? Enggak, gue mikir. Kepikiran terus habis ngeliat, kepikiran terus. Enggak kepikiran terus, gue cuman iya. Mikirin nih orang kayaknya. Iya, kepikiran. Dan gak mungkin gitu gue bisa kenalan. Udah aja. Dari situ kita naik kereta kan, naik kereta dengan keretanya telat waktu itu. Kebetulan keretanya telat juga karena mau long weekend. Naik kereta ya dengan budaya Indonesia yang sangat unik itu ya berdesak-desakan. Dan gue buru-buru, dan gue nggak berpikir tuh cewek kemana ya, enggak bener. Sombong amat. Sama sekali aku nggak berpikir tuh kemana ya cewek gitu. Ya udah juga naik aja di gerbong. Nah ternyata setelah gue nikah atau setelah kita nikah, kamu kan bilang sama aku, kamu ngeliat aku ternyata kita satu gerbong. Nah berarti kan dia nih yang merhatiin gue, di cowok yang tadi nih, ya kan? Pas naik kayak itu tempat kosong, terus kayak tadi lirik-lirikan deh, cuman nggak mau masih banyak tempat yang kosong, akhirnya Oke. Ini tempat yang kosong. Jadi samping aku tuh kosong padahal kosong. Kenapa nggak mau di samping aku? Nggak mau, kan cowok, jadi nggak mau, nyarinya ya ibu-ibu atau enggak teteh lah. Oke, baiklah. Nah di kereta gue sama sekali nggak berpikir tuh cewek kemana ya, enggak. Tapi ternyata kita tuh dia bilang dia ngelihat gue di sela-sela kursi gitu, ya enggak? Iya kan? Ya. Kamu ngelihat aku di itu cowok yang tadi gitu kan. Berarti dia yang interest banget sama gue. Kagak juga, Mali. Ya Nori. Nah terus ya di depan gue juga ada cewek. Sebenarnya tuh cewek ajak gue ngobrol gitu kan. Cuman gue yang nggak biasa aja gitu ya. Gue jawab seadanya. Emang kalau untuk masalah bertemu dengan wanita di kereta tuh selama gue bolak-balik Jakarta Cikampek memang ya nggak sering banget sih, beberapa kali aja. Sombong amat. Gitu, cuman entah kenapa waktu di stasiun Kemayoran mata ini tertuju sama kamu, dan ya kayak gimana sih, kayak kita melihat, kayak lu ngeliat gue mungkin pertama kali gimana sih? Biasa aja. Ya. Iya. Nah,
Akhirnya jalanlah kereta waktu itu ke kota dulu, stasiun kota dulu. Enggak. Katanya Tanjung Priuk. Jauh kan, ke Tanjung Priuk dulu baru balik lagi ya. Iya. Nah, lama perjalanan. Kalau gue biasanya ya nonton YouTube dan lain-lain. Lama perjalanan dari situ ya. Sepanjang perjalanan gue nggak sama sekali berpikir. Gue sempat berpikir loh waktu ada berhenti di Tambun. Ya kayak ini orang turun di Tambun. Ya harapan gue udah nggak ada. Bukan harapan, gue cuman oke, kayaknya bener orang Tambun udah amat deh ya udah. Tapi bener loh. Sepanjang perjalanan aku setiap subuh aku di kereta kan. Memang ada keinginan kuat dari aku pengen sekali untuk serius dalam hubungan, terutama ya menikah, itu beribadah kan. Gue selalu menyelipkan doa gue setelah gue sholat subuh di kereta itu, ya Allah, pertemukanlah hamba dengan jodoh hamba. Terus? Selalu, dan jika sudah dipertemukan, mudahkanlah segala urusannya jika memang itu jodoh hamba. Gue selalu berdoa itu, jujur demi Allah gue selalu berdoa itu. Sepanjang kurang lebih 1 bulan ya gue pelatihan di Jakarta. Nah, turunlah di stasiun Cikampek, kereta tuh berhenti. Ya waktu gue turun. Nah, gue berhenti di stasiun Cikampek, gue mau diri males karena ya udah sih kereta juga bakal nungguin. Maksudnya turun semua aja dulu, gue nggak mau berdesak-desakan dengan yang lain gitu, santai aja. Ternyata ada Pojuleha lewat, tring lah. Ini yang tadi, kok dia turun di Cikampek? Gue berpikir dia tetap masih bukan orang Cikampek. Jadi gue berpikir dia orang yang di Jakarta, cuman ya udah gue ngelihat dia, terus dia senyum sama gue. Kagak senyum. Iya, dia senyum sama gue. Kagak. Dia senyum terus gue gini dengan gaya gitu senyum ya kan, terus gue senyum ya udah, terus dia jalan ya udah. Gue bukan ngikutin dia, cuman karena udah waktunya gue jalan. Nggak ada orang lagi di belakang. Nah, lu juga ngikutin. Enggak. Ngikutin kali. Waktu itu nggak dapat peron, peron tuh tangga kereta ya nggak sih? Jadi pintu yang keluar gerbong kita tuh nggak dapat tangga untuk turun. Karena kan kereta tinggi. Jadi harus loncat. Nah, gue cuman bilang gini doang awalnya. Ya nggak dapat peron. Dia langsung noleh ke belakang. Set. Iya ya nggak dapat peron. Nah, lalu juga. Udah gue nggak ngomong apa-apa lagi setelah itu. Cuman setelah itu silakan mbak duluan, gue cuma mau ngecek doang karena emang gue mau turun juga, ya udah duluan aja. Dia bilang masnya aja duluan. Iya karena pernah jatuh, pernah keseleo di situ pas turun. Jadi akhirnya gue loncat. Buat turun duluan aja, gue mau nyari peron aja ke gerbong yang lain gitu. Terus kali tong-tong nawarin diri. Ya udah, gue duluan aja yang turun, nanti dibantuin sini tasnya gitu. Ya nggak sih, gue turun terus ya gue ambil tasnya, tapi ternyata ada peron kan, peron di tangga di tengah-tengah gerbong kereta. Akhirnya gue tarik tuh tangganya, gue geret tuh buat dia turun doang, gue geret nih buat si Nori doang nih turun. Nah akhirnya ya udah dia turun, makasih ya kan. Thanks. Kita tuh pisah. Jadi jalan tuh anggap ini tuh gedung ya. Jadi jalan ada yang kesini ya kan, kebelah gitu. Ya udah kita jalan masing-masing. Gue sama sekali nggak ada niatan buat ngikutin dia. Ya karena gue mau jalan pulang. Kita ketemu lagi di pintu keluar pas mau ke parkiran motor ya nggak sih. Akhirnya gue nanya aja, wajar lah gue bantuin dia, terus nanya pulangnya kemana gitu kan. Karena udah diincar juga. Nggak diincar. Pulangnya kemana gitu. Enggak, nanyain ini nama dulu. Nama ya? Iya. Namanya. Enggak. Gue nanya lu pulangnya kemana? Ke situ tuh, ke sini. Naik apa? Naik ojek, kalau nggak jalan kaki. Gue ngerasa kasihan aja. Kalau gue bukan cuma dia doang. Gue nanya kalau di kereta ada nenek-nenek yang gue tanya nih pulangnya kemana, ke sana. Ya udah, gue anterin gitu. Jadi ya sebenarnya niatnya bukan gimana, cuman ya udah gue kasihan aja gitu. Toh gue bawa motor gue sendirian gitu, masih bisa buat nolong orang lah, manfaat lah motor gue intinya. Ya udah, dia nanya emang searah gitu kan. Ya udahlah, daripada dia nolak, gue bilang aja searah walaupun walaupun gak searah kan. Baca. Ya udah di motor pun gue nanya namanya siapa gitu. Terus dia ngejawabnya tuh gak bener.
Dia jawab, kamu apa jawabnya? Raisa. Dia jawabnya Raisa. Terus gue udah percaya. Enggak. Raisa ya bener. Enggak, gue udah feeling itu enggak bukan nama asli. Terus dia nanya balik ke gue kan, nama terus sama kamu siapa? Ya gue jawab aja Afgan waktu itu kan. Ya udah, gue mau putar balik, terus nggak tahu kenapa ya, yang namanya juga udah jodoh ya, nggak tahu kenapa gue minta aja Instagramnya kali ya. Karena gue mikir kalau gue minta WhatsApp itu nggak akan dikasih nomor aslinya. Kalau Instagram, kau bisa cek fotonya ada nggak gitu kan. Bener nggak nih dia orangnya? Akhirnya dia kasih Instagramnya. Di situ kita mulai DM-an gitu kan. Nanti deh. Malam itu juga gue langsung DM-an sama dia. Nanti deh kalau ini sempat kita coba untuk attach DM-an awal kita, emang geli juga sih ya. Gila. Nah udah setelah itu kita cuman 4 kalian gue ketemu sama dia. Karena kan kerja. Dia kerja juga di Jakarta. Terus karena gue juga sama fokus di pelatihan waktu itu, persiapan mau berangkat juga. Di pertemuan ketiga gue bilang sama lo ya gue mau berangkat ke Kanada ya kalau nggak salah. Gue baru bilang sama dia gitu. Terus dia sempat ragu gitu. Terus dia juga nanya untuk yang terakhir kalinya, make sure mau nggak sama gue, tapi lo harus nunggu dulu gitu kan. Nunggu 2 tahun. Iya, gue bilang 2 tahun waktu itu. Terus 2000 years later. Akhirnya dia sempat nolak sih. Terus ya udahlah, kalau misalnya nolak ya udah, gue mau pamitan aja. Gue istilahnya kita cuma jadi teman aja, gue nggak mau lebih serius lagi gitu. Tapi akhirnya dia ya udah deh mau, ya dasar emang Nori mau tapi malu. Iya. Jadi ya udah jalanin aja. Ya udah jalanin. Kan nggak ada status sih. Yeah. Ya udah gitu, nggak mau pacaran. Nah tapi gue coba untuk tunjukin niat baik gue sama dia sih, tepatnya ya gue coba untuk ngomong langsung sama orang tuanya ya kan. Karena ya gue nggak mau lah, maksudnya kayak main-main lagi juga gitu. Dan di sini memang ujian kita sebenarnya, ujian gue sebenarnya. Gue menganggap kita lihat dengan long distance gini kita jodoh nggak gitu, ya kan? Jadi memang kita punya statement masing-masing. Kalaupun kita bukan jodoh, Allah itu pasti akan ya menunjukkan gitu, entah dari kamunya atau dari akunya gitu kan. Jadi memang salah satu doa yang selalu kita panjatkan bersama, jika memang kita ini adalah jodoh, mohon mudahkanlah segala urusannya, lancarkanlah gitu kan, dekatkanlah intinya. Udah waktunya gue berangkat waktu itu. Gue berangkat. Tapi sebelum berangkat ini ketemu orang tua. Iya. Gue sempat ketemu sama orang tuanya, ngomong secara ya sendiri. Gue sendirian, benar-benar sendiri ke rumahnya. Posisinya aku aja ya. Aku lagi di Jakarta. Terus kamu di Cikampek. Bilangnya mau ngasih makanan karena lagi ada acara syukuran di rumah. Karena mama lagi ada acara, terus minta izin ke aku, boleh nggak ke rumah, mau ngapain ini, ngasih makanan. Oh ya udah silahkan. Pas di rumah kok lama, ngubungin orang rumah juga nggak ada yang jawab. Lama banget, ditelepon juga nggak ada yang angkat-angkat. Terus akhirnya sebelum maghrib ya waktu itu ya, ada 1 jaman ya. Mas sebelum maghrib baru ngubungin lagi, terus bilang aku udah ngomong sama orang tua kamu gitu. Gimana perasaan waktu itu? Ya kaget lah, terus aku langsung bilang lagi ke ibu bapak, terus ibu bapak juga cerita, iya tadi bilang ngomongin ke depannya sama Agni gini-gini gitu. Iya, gue beraniin loh. Gue waktu itu deg-degan ya, takut ditolak gitu kan, maksudnya ditolak atau diterima ya, penting gue udah mengutarakan niat baik gue ini sama orang tuanya Agni. Dan ya alhamdulillah ya, gue bilang intinya dalam di pembicaraan tersebut gue bilang gue emang gak janji untuk bisa langsung bahagiain Agni gitu kan. Nah, gue berjanji bakal mengajak Agni untuk bisa berjuang bersama-sama gitu kan. Desember dia nanya lagi, orang tuaku nanya gimana, bila tuh serius enggak gitu kan. Nah di situ gue coba untuk ambil tindakan, ya gue bilang sama kedua orang tua gue, sama ayah sama mama, waktu itu gue bilang tolong sampaikan niat baik AA kepada keluarga Agni bahwa AA itu serius, niat baik gitu kan, segala sesuatunya mohon dipersiapkan. Nah waktu itu
terjadilah proses lamaran, tapi tanpa gue ada di situ. Jadi gue di Vancouver, ya lamaran online lah ya. Jadi gue, keluarga besar gue, termasuk orang tua gue pasti akan datang ke rumahnya Agni, disambut sama keluarga besarnya Agni juga. Kemudian waktu Indonesia itu jam 10 pagi, di 11 pagi ya, di gue itu jam 1 malam. no, lebih cepat Indonesia, jam 8. Oh, iya, Jam 8, 9, 10, 11, 3 jam mungkin bedanya. Jam 8-an, di gue tuh jam 8 malam pulang kerja. Jadi gue habis masak makan malam tuh lihat video call, ngeliatin nyokap gue yang masukin cincin ke dia tuh lewat video call gitu. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Sedih gak? Sedih sih, gue ngerasa sedih banget sumpah. Gue gak pernah ngebayangin percintaan gue itu, jodoh gue tuh bakal kayak gini gitu. Sampai sedih banget, jujur gue sedih banget. Tapi ya mungkin gue selalu yakin dan percaya ini adalah salah satu step berikutnya bahwa Allah menunjukkan semuanya itu dipermudah gitu. Nah dari situ banyak lagi juga sih ujian cobaan ya, kita yang berselisih tentang persiapan pernikahan. Ya, Ya, banyak dramanya lah. banyak dramanya lah sebenarnya. Ya pasti orang juga ngerasain Iyalah. mau nikah tuh. Apalagi kita yang jauh gitu, yang dekat aja suka ini ya, apalagi kita yang jauh gitu. Dan pada akhirnya alhamdulillah setelah 1 tahun long distance ya, ketemu cuman 4 kali. Dan kita nggak kenal background satu sama lain, 1 bulan setengah lah ya. Terus kemudian dia dalam 1 bulan setengah pun nggak setiap hari, maksudku cuman 4 kali ya. Dan setelah itu 1 tahun long distance relationship, terus kemudian pulang nikah. Alhamdulillah. Saya terima nikah dan kawinnya putri Bapak yang bernama Agni Zian Qurani dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Nah setelah menikah pun LDR lagi. kita long distance lagi. Setelah menikah long distance lagi. Terus 2 bulanan ya? 2 bulan Oktober ya, November Desember. Alhamdulillah. Sebenarnya mau ikut di bulan November. Iya cuman visanya nggak keburu, segala sesuatunya harus dipersiapkan terlebih dahulu ya. Oke. Itu aja mungkin ya dari kita ya. Semoga bermanfaat cerita ini. Intinya sih yakin dan percaya jodoh itu sudah diatur dan sabar aja. Ini kita ketemu di kereta, nggak kenal, nggak ada yang nyangka banget kita bakal ya bisa berumah tangga ya. Intinya jodoh itu sudah ada yang mengatur, sama hal seperti rezeki sudah ada takarannya. Tapi bagaimana umatnya mau berusaha, berdoa. Intinya jodoh itu sudah diatur. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Semoga cerita kita ini bisa memberikan manfaat ya bagi para netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.